Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran waktu lagi semprot parfum atau nyimpen sisa makanan di wadah plastik, kalau hal sepele gitu bisa jadi malah lagi meracuni ingatan Anda. Nah, hari ini kita mau nyelam nih ke huruf T dari Bright Minds. Toksin. Ini kayak musuh dalam selimut buat kesehatan otak kita. Sumber utama kita kali ini dari bab 10 buku Memory Rescue. Fokusnya benar-benar ngupas tuntas soal racun-racun di sekitar kita. Jadi, misi kita hari ini, kita bongkar bareng-bareng gimana zat berbahaya ini nyusup, gimana cara kerjanya ngerusak otak, dan yang paling penting nih, langkah praktis apa aja yang bisa Anda ambil buat melindungi diri tentunya berdasarkan temuan di buku ini ya. Betul sekali. Ini topik yang jujur aja sering banget terabaikan, tapi dampaknya itu bisa signifikan loh. Banyak dari kita mungkin nggak sadar ya kalau lingkungan modern kita ini ya kayak memandikan kita dalam paparan zat kimia terus-menerus. Zat-zat yang berpotensi ganggu fungsi otak kita pelan-pelan. Ironisnya, banyak produk yang tujuannya bikin kita bersih atau nyaman malah bisa jadi sumber masalahnya. Oke, ini kedengarannya agak ngeri juga ya. Mari deh kita langsung aja telusuri gimana sih racun-racun yang nggak kelihatan ini bisa masuk ke sistem kita. Terus jejak apa aja yang mereka tinggalin di kemampuan kita buat mikir dan ingat. Jadi waktu buku ini nyebut toksin itu maksudnya apa sih sebenarnya? Khususnya buat kesehatan otak kita. Intinya gini, toksin di sini tuh nunjuk ke zat apa aja, mau alami atau buatan manusia, yang bisa ngerusak sel otak atau ganggu cara kerjanya. Nah, akibatnya, risiko masalah ingatan kayak brain fog atau kabut otak itu bahkan demensia di kemudian hari jadi meningkat. Dan kerusakan ini tuh bukan cuma teori loh, dampaknya bisa kelihatan nyata. Kelihatan nyata, maksudnya gimana tuh bisa dilihat gitu? Bisa, lewat pemindaian otak contohnya SPECT. Itu teknik buat ngeliat aliran darah sama aktivitas di area-area otak. Nah, menurut buku ini, paparan toksin yang udah kronis, udah lama gitu, sering ninggalin pola khas, namanya scalping. Coba bayangin deh, permukaan otak sehat itu kan harusnya aktifnya merata gitu ya, kayak kota terang benderang kalau malam. Tapi kalau kena toksin, Kalau kena toksin, aktivitas otaknya tuh nurun drastis secara keseluruhan. Jadi di hasil scan, permukaannya kelihatan kayak bergelombang atau bergerigi, nggak rata gitu. Mirip kayak peta kota yang banyak area lampunya pada mati. Di buku ini ada contoh scan pasien namanya Scott. Nah itu jelas banget pola scalpingnya. Itu nunjukin ada gangguan fungsi otak gara-gara paparan racun. waduh, gambaran kota yang padam itu cukup bikin merinding ya. Terus gimana caranya penyusup ini bisa masuk ke kota kita, ke tubuh dan otak kita? Pintu masuk utamanya lewat mana aja? Ada 3 jalur utama nih yang disorot di buku ini. Pertama, ya jelas, lewat apa yang kita telan, makanan, minuman. Kedua, lewat apa yang kita olesin ke kulit, terus keserap. Ketiga, lewat apa yang kita hirup. Oke, coba kita fokus ke contoh-contoh yang paling umum atau mungkin yang paling bikin kaget dari tiap jalur deh. Kalau dari yang kita telan atau keserap, apa nih yang perlu kita waspadai banget? Wah, daftarnya panjang sih sebenarnya. Tapi beberapa yang sering banget disebut itu misalnya BPA atau bisphenol A. Itu zat kimia yang sering ada di plastik keras, terus lapisan dalam kaleng makanan, bahkan di kertas truk kasir. Masalahnya, BPA ini bisa niru hormon estrogen di tubuh kita, jadi ngaco sistem hormonnya. Terus ada logam berat kayak merkuri. Merkuri dari ikan atau tambalan gigi itu ya? Ya, bisa dari ikan besar tertentu atau tambalan amalgam lama. Terus timbal bisa dari air atau cat lama. Nah, alkohol berlebih juga jelas masuk kategori ini ya. Bentar, tadi disebut kertas truk kasir juga. Itu kan kita pegang hampir tiap hari ya? Wah, terus gimana soal pestisida? Saya sering dengar itu bahaya banget. Betul sekali, pestisida sama herbisida ini jadi perhatian besar. Sumber ini bahkan ngutip studi yang lumayan mengejutkan soal DDT, itu jenis pestisida organoklorin yang dulu banyak dipakai. Studi itu nemuin kaitan antara tingkat paparan DDT yang tinggi sama peningkatan risiko demensia sampai 650%. Angka yang gede banget. 650%. Gila sih. Itu bener-bener angka yang bikin kita harus mikir ulang ya. Iya, meskipun DDT udah dilarang di banyak negara, resibunya tuh masih bisa tahan lama di lingkungan. Dan pestisida jenis lain kan masih banyak dipakai. Ini nunjukin betapa kuatnya ya dampak zat kimia lingkungan ke otak kita.
Oke, 650% dicatat. Terus jalur hirup gimana? Racun udara apa aja yang perlu kita waspadai? Salah satu yang paling bahaya dan sering nggak kedeteksi itu jamur atau kapang, mold, di dalam ruangan. Jamur ini bisa ngeluarin mikotoksin. Itu racun yang kuat banget dan bisa nyebabin masalah neurologi serius. Selain itu, ya polusi udara biasa dari kendaraan atau industri, asap rokok, bahkan produk rumah tangga biasa kayak pembersih kimia, pengharum ruangan sintetis, cat, atau furnitur baru, itu bisa ngelepasin senyawa organik volatil VOC yang bahaya kalau kehirup terus-terusan. Termasuk juga formaldehida. Formaldehida, itu bukannya bahan pengawet ya? Kok ada di produk kecantikan juga? Kadang ditemukan di produk pelurus rambut atau lem bulu mata, menurut buku ini. Wah, ini makin buka mata sih. Oke, jadi kita udah tahu racun bisa masuk dari mana aja. Sekarang, pertanyaan pentingnya, gimana presisnya zat-zat ini ngerusak mesin otak kita? Buku ini nyebut beberapa cara kerja utamanya kan ya? Iya, buku ini ngejelasin ada 10 cara toksin ngerusak otak. Tapi mungkin kita fokus ke beberapa mekanisme yang paling penting dan saling nyambung ya. Dua hal yang ditekankan banget itu gimana toksin bisa memicu peradangan kronis sama ngerusak sawar darah otak atau blood-brain barrier, disingkat BBB. Peradangan kronis sama kerusakan sawar darah otak bisa dijelasin lebih simpel nggak? Tentu, coba bayangin, peradangan kronis itu kayak ada api kecil yang nyala terus di dalam tubuh Anda, termasuk di otak. Nah, api ini pelan-pelan ngerusak jaringan sehat. Sementara itu, BBB itu kayak semacam satpam super ketat gitu deh, yang lindungin otak dari zat bahaya di darah. Toksin ini bisa ngerusak si satpam, bikin jadi bocor. Oh, jadi kayak pertahanannya jebol gitu ya? Persis. Akibatnya, zat-zat yang harusnya nggak boleh masuk, sekarang jadi bisa nyelinap ke otak. Nah, itu bisa ganggu komunikasi antar sel saraf, ngerusak sel memori, dan nyebabin macam-macam masalah kognitif. Oke, jadi pertahanan jebor dan ada api kecil yang terus nyala. Selain dua itu, apalagi mekanisme penting lainnya yang disebut? Toksin juga bisa langsung ngerusak sistem enzim di sel otak. Ini ganggu produksi energi yang dibutuhin otak buat mikir. Mereka juga bisa nurunin aliran darah ke otak. Ini ngejelasin kenapa kalau terpapar toksin, orang sering ngerasa lemot atau susah fokus. Dan yang nggak kalah penting, banyak toksin itu nguras glutathione. Glutathione itu apa? Itu antioksidan utama yang diproduksi tubuh kita buat netralisir racun. Jadi ibaratnya pasukan pembersih alami kita jadi kewalahan, kalah jumlah gitu. Pantesan ya, gejalanya bisa macam-macam banget, nggak cuma sekedar lupa sesekali. Bisa jadi brain fog, susah konsentrasi, mood berubah-ubah, sakit kepala, capek terus. Tepat sekali. Karena dampaknya bisa kemana-mana, nggak cuma memori aja. Kerusakan BBB sama peradangan itu bisa memicu reaksi berantai di seluruh tubuh. Nah, ini nih bagian yang paling bikin saya kaget dari sumber ini. Ternyata banyak banget paparan itu datangnya dari rutinitas harian kita. Terutama dari produk perawatan diri. Sesuatu yang kita pakai biar bersih dan wangi. Yang sering ada di produk kesehatan dan kecantikan, menurut buku ini ya. Pertama, fragrance atau parfum. Istilah ini tuh kayak kotak hitam gitu. Bisa nyembunyiin ratusan bahan kimia yang nggak diungkap sama produsennya. Dan banyak diantaranya itu adalah pengganggu endokrin. Pengganggu endokrin. Nah, ini istilahnya sering belak disebut. Artinya apa sih? Gampangnya gini, zat ini tuh kayak pengacau sistem hormon Anda. Hormon kan pembawa pesan kimia di tubuh kita. Nah, pengganggu endokrin ini bisa niru hormon alami, bisa ngehalangin kerja hormon, atau ganggu produksi dan pengaturannya. Dampaknya bisa kemana-mana, mulai dari metabolisme, mood, kesuburan, sampai fungsi otak. Oke, jadi fragrance itu potensi jadi pengacau hormon. Terus apalagi yang perlu diwaspadai di kamar mandi kita nih? Phthalat atau phthalates. Ini bahan kimia yang sering dipakai buat bikin plastik lentur. Tapi juga ada di banyak kosmetik, lotion, produk rambut, buat bantu nahan wangi atau bikin lebih lembut. Phthalat ini juga termasuk pengganggu endokrin kuat. Penelitian yang dikutip buku ini ngaitin phthalat sama penurunan IQ pada anak-anak, terus sama penurunan BDNF itu semacam pupuk buat sel otak pada pria. Lalu ada paraben. Paraben itu pengawet kan ya? Iya, pengawet yang juga dicurigai sebagai pengganggu endokrin dan dikaitin sama kanker payudara. Terus, aluminium dalam antiperspiran juga jadi perhatian. Aluminium di deodoran, itu kan dipakai hampir semua orang. Sebenarnya seberapa kuat sih bukti bahayanya buat otak yang disajiin buku ini?
Buku ini masukin aluminium ke daftar logam berat yang berpotensi toksik buat otak kalau numpuk dalam jangka panjang. Walaupun mungkin mekanisme pastinya masih terus diteliti ya. Pesan utamanya sih, kita perlu sadar akan potensi risiko dari paparan kumulatif berbagai sumber. Jadi, mulai baca label itu langkah awal yang penting banget. Baca label emang penting sih, tapi kadang bahasanya kayak kode rahasia gitu ya. Ada cara gampang nggak buat milih produk yang lebih aman? Ada, buku ini nyaranin pakai sumber daya kayak database Skin Deep dari Environmental Working Group. Itu iwg.org Skin Deep. Atau bisa juga pakai aplikasi kayak Think Dirty. Aplikasi ini bisa scan barcode produk, terus ngasih peringkat keamanan berdasarkan bahan-bahannya. Ada juga studi menarik dari Berkeley yang dikutip, sekelompok remaja putri diminta ganti kosmetik biasa mereka pakai produk yang lebih bersih. Hasilnya, cuma dalam beberapa hari, kadar bahan kimia bahaya kayak ftalat dan paraben di tubuh mereka turun drastis. Wah, itu ngasih harapan ya. Berarti perubahan kecil bisa ngaruh. Iya, ini nunjukin kalau perubahan itu mungkin banget dan dampaknya bisa cepat kelihatan. Oke, kita geser dikit ke topik yang selalu panas, alkohol sama ganja. Gimana pandangan buku ini, terutama soal ingatan? Nah, perspektif buku ini sangat dipengaruhi sama pengalaman klinis penulisnya dan data dari ribuan scan otak SPEC. Soal alkohol, meskipun sering ada narasi minum moderat itu sehat, buku ini justru nonjolin studi jangka panjang, 30 tahun loh, dari BMJ. Studi itu nemuin kalau konsumsi ringan sampai moderat aja, kayak 1-2 gelas sehari, itu udah terkait sama penyusutan hipokampus. Itu area otak vital buat memori. Ada lagi studi dari Johns Hopkins yang ngaitin minum tiap hari sama ukuran otak yang lebih kecil secara keseluruhan. Di scan SPEC, peminum alkohol berat itu nunjukin penurunan aktivitas otak yang jelas banget, terutama di bagian depan buat pengambilan keputusan, sama di cerebellum buat koordinasi. Alkohol juga diketahui nguras vitamin B1 dan glutathione tadi. Jadi rekomendasi buku ini, ya batasi konsumsi. Idealnya sih nggak lebih dari 2-4 sajian per minggu. Terus gimana soal ganja? Ini kan legal di banyak tempat sekarang ya. Kalau ganja, buku ini ngutip studi pencitraan otak terbesar pada pengguna ganja. Hasilnya nunjukin ada penurunan aliran darah secara keseluruhan di otak mereka. Dan penurunan paling signifikan itu kelihatan di hipokampus lagi-lagi, area kunci buat memori dan yang sering kena di penyakit Alzheimer. Penulis buku ini bahkan cerita pengalaman pas acara radionya itu dibanjiri telepon dari pengguna ganja yang khawatir soal masalah ingatan mereka. Gambaran scan pengguna muda di buku ini juga nunjukin pola penurunan aktivitas yang mirip sama peminum alkohol. Ini data yang menarik buat direnungkan ya. Satu lagi nih sumber toksin yang disebut bahaya banget. Jamur atau kapang di dalam ruangan. Betul sekali. Mikotoksin dari jamur ini bisa luar biasa neurotoksik sifatnya. Buku ini cerita kisah pasien kayak Leo, seorang pilot yang hampir kehilangan karirnya gara-gara brain fog parah sama masalah kognitif akibat paparan jamur di rumahnya. Ada juga kisah Dave Asprey dari Bulletproof itu yang ngalamin masalah kesehatan serius juga karena jamur. Gejalanya bisa sangat ngeganggu, kabut otak ekstrim, kehilangan memori jangka pendek, capek banget yang nggak hilang-hilang. Jadi, kalau Anda tinggal di tempat lembab atau pernah ngalamin bocor air, penting banget buat periksa kemungkinan ada jamur tersembunyi. Ada tes darah spesifik ya TGF-beta untuk deteksi paparan mikotoksin ini. Oke, aduh rasanya kepala saya jadi agak pening nih mikirin semua potensi racun ini. Banyak banget sumbernya. Terus, gimana kita bisa tahu seberapa besar risiko pribadi kita? Ada cara buat nilainya nggak sih? Ada beberapa petunjuk sih. Misalnya, tes darah standar buat fungsi hati, ALT, AST, GGT, sama fungsi ginjal, BUN, kreatinin. Ini bisa kasih gambaran seberapa bagus organ detoks utama Anda kerja. Kalau hasilnya nggak optimal, nah, itu bisa jadi tanda tubuh lagi kesulitan buang racun. Perhatiin juga kondisi kulit Anda, masalah kronis kayak ruam, jerawat parah, atau rosacea, itu kadang bisa jadi petunjuk dari luar kalau sistem detoks internal Anda lagi kewalahan. Dan buat jamur, ya seperti tadi disebut, ada tes darah TGF-beta1 atau tes mikotoksin di urin. Baiklah, anggaplah kita udah sadar nih sama risikonya. Sekarang bagian paling penting. Apa yang bisa kita lakuin? Gimana resep dari buku ini buat ngurangin beban toksin dan ngelindingin otak kita? Ada 2 strategi utama yang ditekankan di buku ini. Pertama, hindari paparan toksin sebisa mungkin. Kedua, perkuat sistem detoksifikasi alami tubuh Anda. Dua-duanya sama pentingnya. Nggak bisa salah satu aja.
Oke, kita mulai dari strategi penghindaran dulu deh. Langkah praktis apa yang paling ngaruh? Buat makanan, pilih organik kalau memungkinkan. Terutama buat produk yang terkenal tinggi residu pestisidanya, kayak yang ada di daftar Dirty Dozen dari EWG itu. Terus kurangi makanan olahan, yang banyak aditif, pewarna, pemanis buatan itu. Yang krusial juga nih, ganti wadah plastik Anda pakai kaca. Terutama buat nyimpen atau manasin makanan, biar nggak kena BPA sama ftalat. Jangan pernah manasin makanan dalam plastik ya. Batasi juga pakai alat masak anti lengket, teflon gitu, yang udah kegores atau alat masak aluminium. Sip, fokus makanan utuh, organik kalau bisa, stop pakai plastik buat makanan panas. Terus gimana soal udara sama produk rumah tangga? Pastikan ventilasi bagus di rumah dan tempat kerja. Buka jendela rutin. Periksa ada jamur nggak, terutama di area lembab, kayak kamar mandi atau basement. Ganti filter AC secara rutin. Hindari asap rokok dan asap pembakaran kayu. Nah, buat produk rumah tangga dan perawatan diri, ini saatnya jadi detektif label. Pakai aplikasi kayak Think Dirty atau IWG Skin Deep buat milih produk yang lebih bersih. Buang deh pengharum ruangan sintetis itu. Ganti alternatif alami kayak minyak esensial, kalau nggak sensitif ya. Pilih pembersih rumah tangga yang basisnya tanaman, atau bikin sendiri aja dari bahan simple kayak cuka sama baking soda. Wah, saya jadi kepikiran mau ngecek semua produk di kamar mandi saya nih sekarang. Oke, terus strategi kedua, perkuat sistem detoksifikasi alami tubuh kita. Caranya gimana tuh? Kita penuh dukung organ-organ pahlawan detoks kita nih. Pertama, hati. Makan banyak sayuran brasika. Itu keluarga kubis, kayak brokoli, kembang kol, kale. Kenapa? Karena mereka punya senyawa yang bantu enzim detoks hati. Terus, cukupi protein berkualitas. Kurangi beban hati dengan batasi alkohol sama daging olahan. Kedua, ginjal. Cara terbaik dukung ginjal, ya minum cukup air putih sepanjang hari. Hindari minuman manis dan batasi garam berlebih. Oke, hati dan ginjal udah. Usus sama kulit gimana? Usus yang sehat itu penting banget buat buang racun. Dukung mikrobioma Anda pakai probiotik. Bisa dari makanan fermentasi kayak yogurt tanpa gula, kefir, kimchi, atau suplemen. Sama prebiotik, itu serat dari sayur, buah, biji-bijian utuh yang jadi makanan bakteri baik. Buat kulit, selain minum cukup air, berkeringat itu cara alami buat keluarin toksin. Olahraga teratur atau pakai sauna bisa bantu. Buku ini bahkan nyebut studi dari Finlandia yang ngaitin pakai sauna rutin sama resiko demensia yang lebih rendah loh. Sauna buat detoks otak menarik juga ya. Terakhir nih, ada nutrisi atau suplemen spesifik nggak yang direkomendasiin buku ini buat dukung proses detoks? Ada beberapa yang disorot. Antara lain, milk thistle buat dukung hati. Terus, NAC atau N-acetylcysteine. Itu prekursornya glutathione, antioksidan utama kita tadi. Ada juga selenium sama alpha-lipoic acid atau ALA sebagai antioksidan kuat lainnya, plus vitamin C. Serat juga penting buat ngiket toksin di usus. Dan tentu aja, fondasi yang baik, kayak multivitamin berkualitas, omega 3, sama vitamin D, juga dukung kesehatan keseluruhan yang penting buat detoksifikasi. Jadi kesimpulannya jelas banget ya. Ngurangin beban toksin, baik dengan cara ngehindarin maupun dukung sistem pembersihan alami tubuh, itu pilar penting banget buat jaga kesehatan otak dan memori Anda. Mungkin daftar yang harus dilakuinnya kedengarannya panjang ya, bikin pusing. Iya, bisa jadi terasa banyak. Tapi kuncinya adalah nggak harus ngubah semuanya sekaligus kok. Fokus aja sama perubahan kecil tapi konsisten. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda yang lagi dengerin. Setelah nyimak pembahasan ini, kira-kira apa nih satu langkah kecil yang paling mungkin Anda lakuin hari ini atau minggu ini buat mulai ngurangin paparan toksin? Mungkin komitmen buat baca label satu jenis makanan yang sering Anda beli, atau ganti sabun cuci piring Anda pas habis nanti pakai merek yang lebih ramah lingkungan. Atau mungkin milih salah satu dari daftar Pick One Healthy Habits di buku. Mulai beli brokoli organik, lebih hati-hati pas isi bensin biar nggak kehirup uapnya, atau nyoba suplemen NAC. Pilih satu aja dulu. Coba direnungkan ini sebentar. Bisa jadi deodoran yang Anda pakai tiap pagi, lotion yang Anda olesin ke kulit, atau bahkan udara di kamar tidur Anda. Itu diam-diam ikut nentuin nasib kesehatan otak Anda puluhan tahun ke depan loh. Apa satu produk atau kebiasaan dalam hidup Anda yang bakal Anda evaluasi ulang setelah dengar ini? Coba pikirin itu. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.